Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridul Bitar dengan NPM 333425011 dari kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang eh, quarter five force sama membandingkan laporan keuangan dari dua perusahaan itu. Yang saya gunakan itu dari laporan perusahaan PT Krakatau Steel dan PT eh, Central Yohanes Sanggar Baja Pertama. Eh, izin saya share screen dulu. Saya share, saya, baik, share screen. Oke. Saya akan ini, saya yang ada di itu lanjut. Jadi quarter five force atau lima kekuatan porter, ya, porter. Jadi maksudnya itu quarter five force itu kerangka kerja analisis kompetitif yang dikembangkan oleh Michael Porter untuk mengevaluasi kekuatan suatu industri dan potensi profitabilitasnya. Jadi lebih kayak uh, faktor-faktornya yang bisa untuk mengevaluasi suatu perusahaan untuk jadi lebih baik lagi lah. Nah ini faktor-faktornya itu ada lima. Satu ada ancaman berdatang baru, dua tingkat rivalitas di antara para pesaing, tiga produk substitusi, empat kekuatan tawar menawar pembeli, lima kekuatan tawar menawar untuk para pemasok. Ini lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke contoh perusahaannya. Nah, di sini saya eh, menggunakan contoh dari perusahaan PT Ross Global Food. Jadi intinya, inti dari ini, kalau saya baca terus panjang, intinya ini tahun 2019 itu ada pantai yang mengalami pengikisan itu abrasi. Jadi kan dibutuhkan untuk menanam tanaman mangrove. Nah, tanaman mangrove itu kan kalau cuma di sekadar ditanam dong sebagai abrasi itu kayaknya kayak kurang gitu. Jadi sama PT Global Food ini dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat makanan ringan. Nah, pada tahun 2023 mereka bangun. Awalnya mereka membuatnya ini tiga produk utamanya, ada stik olahan mangrove, nugget, ada nugget sama mie kremes. Tapi sekarang yang ada itu hanya misalkan dua aja, stik sama mie-nya saja, kremesnya itu ya. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi selanjutnya analisis tadi dari faktor-faktornya. Ancaman produk substitusi, maksud ancaman produk substitusi itu kayak eh, produk-produk yang mirip dengan yang diproduksi oleh PT Global Food ini dibagi menjadi dua, substitusi langsung atau yang penggunaan bahannya itu sama dengan menggunakan dari pohon mangrove. Nah, cuman di sini eh, ada sebenarnya terdapat usaha lain yang sama-sama menggunakan bahan mangrove, tapi karena PT Global ini udah lebih terkenal lah, jadi nggak terlalu berpengaruh. Tapi justru berpengaruh pada substitusi tidak langsung. Nah, di sini karena banyak oleh khas daerah Bungkur terutama yang lebih dikenal secara umum seperti lapis sugar dan roti uni. Jadi ancamannya justru eh, ke makanan ringan yang sudah dikenal secara umum, tapi bukan menggunakan tambahan dari pohon mangrove. Tuh. Terus selanjutnya ada nomor dua, ancaman pendatang baru.
penggunaan bahan baku dari pohon si jarang. Nah, ya, eh, karena di Indonesia bahkan kan Bogornya memanfaatkan sebagai satu produk snack ya dari pohon mangrove ini cukup jarang. Jadi mereka nggak banyak persaingan di situ. Apalagi mereka udah lama gitu memanfaatkan bahan bakunya dari pohon mangrove. Jadi mereka juga udah bisa mengontrol kualitas bahan yang ada. Selanjutnya persaingan antar kompetitor. Terus ini mungkin sedikit dengan yang substitusi ini, karena persaingan itu bukan sesama pengguna bahan baku pohon mangrove, tapi lebih ke oleh-oleh khas yang ada di Kota Bogor. Ya karena udah terkenal, udah secara umum kayak orang pengen ke Bogor tuh nyari yang ini, kayak salah satu ini baru aku tahu karena ya udah lebih dikenal lah, sudah jadi khas Bogor gitu. Pengen terus selanjutnya. Nah, tawar menawar pemasok. Kalau untuk pemasok, PT Global Food ini nggak pakai hanya dari tadi yang dari pantai yang dimanfaatkan itu untuk mencegah abrasi, tapi PT Global Food ini eh, nyari pemasok lain untuk menggantinya. Jadi misalkan karena kalau banjir itu merusak, untuk merusak kualitasnya, jadi ada penggantinya. Jadi untuk faktor tawar menawar pemasok ini nggak terlalu jadi ancaman lah. Nah, yang jadi ancaman itu di bagian dalam hal industri karena harga yang diberikan oleh PT Global Food ini dari produk itu lumayan tinggi. Padahal targetnya itu ke mahasiswa sama wisatawan yang memiliki cukup cukup memiliki cinta terhadap lingkungan atau peduli terhadap lingkungan lah ya. Nah, ini bisa dibuktikan saat ada potongan harga atau diskon yang diberikan. Nah, pas diberikan diskon, malah terjadi peningkatan permintaan produk. Ya, mungkin itu aja yang bagian Indonesia Five Force, Quarter Five Force ini. Selanjutnya, saya bakal membahas atau membandingkan dari hasil laporan keuangan dua perusahaan, yaitu PT Total Steel dan PT Sarana Sentral. Nah, ini bagian aset. Ini jumlah aset yang dimiliki. Oh ya, ini mungkin saya bakal membandingkannya 2025-nya aja. Kalau untuk membandingkan antar dua perusahaan, kan kalau di satu perusahaan mungkin ini dia cuma membandingkan juga kalau ada peningkatan atau penurunan aja. Ya, lanjut di, di jumlah asetnya ya ini 530 ini ya. Mohon maaf, ini yang bawah, jumlah aset. Kalau baca saya ini 693 miliar yang jumlah asetnya. Selanjutnya ini liabilitas itu atau hutang, hutang yang punya eh, PT Sarana Sentral Baja sama tadi total sekian 600 miliar sekian. Nah, kalau dari lihat eh, yang sebelumnya, laporan yang sebelumnya, ya, itu mengalami penurunan hutangnya dibanding yang sebelumnya gitu. Yang di sini juga modalnya juga walaupun berkurang juga di tahun 2025 dibanding 2024, tapi ini saya sebanding juga turunnya, ini turun, kita turun, modal turun.
Jadi jumlah unit yang juga otomatis berkurang dari tahun sebelumnya. Nah, ini pendapatan dan usaha ini PT Sarana Nusantara Pertama itu tahun 2025 dengan 2024 mengalami penurunan juga. Tapi di sini ada jumlah rugi, jumlah rugi setengah. Nah, panjang. Ini jumlah rugi. Ini kalau tadi saya hitung jumlah rugi perbanding jumlah rugi ke pendapatan itu masih sekitar 4 komaan persen lah, tapi rugi 4% dari pendapatan usahanya. Nih, dibanding yang sebelumnya ini lebih gede, walaupun pendapatannya lebih gede dikit. Nah, tapi jumlah ruginya nih cukup jauh. Jadi presentase kerugiannya itu berkurang. Terus selanjutnya ke ini Krakatau Steel, ke PT Krakatau Steel ini dalam bentuk dolar, biar ribu dolar ini. Nah, ini total asetnya sebenarnya mengalami kenaikan. Kita lihat selanjutnya. Nah, likuiditas hutangnya, asetnya bertambah karena di sini hutangnya juga bertambah, tapi berbanding terbalik ekuitas ekuitasnya di sini berkurang. Soalnya kita modal ya, modal untuk perusahaan itu, modal itu berkurang. Jadi perusahaan dua ribu ya, dari 2 juta dolar ya di sini ekuitasnya berkurang. Ini berkurang, ini nambah. Kalau utang nambah nih, sekian sekian, tapi modalnya berkurang. Selanjutnya di pendapatan. Nah, di pendapatannya juga ini, kalau tadi yang PT Sarana Sentral Bajatama itu dari 2024 ke 2025 itu presentase kerugian itu berkurang, justru ini kembali ke minimal meningkat. Ini saya sudah dapatkan itu presentasenya sekitar bisa sampai 20-an persen. Jadi ya ini persentase kerugiannya tinggi gitu, walaupun ini ketika rata itu skalanya persen yang besar sampai triliunan, di sini juga malah mengalami kerugian meningkat, perbandingan meningkat. Oke, itu saja, sekian dari saya, Muhammad Faridul Hikar dari Panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.